Rumah megah ini dibangun di atas tumpukan janji. 7 generasi keluarga Purnomo mengabdi pada iblis, menumbalkan rezeki saingan demi kekuasaan. Tapi satu kesalahan, satu tumbal yang curang, dan semua kekayaan ini akan berubah menjadi kutukan. Dapatkah Mardiono melarikan diri dari takdirnya? Atau akankah ia menjadi tumbal terakhir yang menghancurkan keluarganya sendiri? Aroma wangi kayu gaharu dan kemenyan seolah menyatu dengan udara dingin penyejuk ruangan di rumah besar itu. Istana Purnomo, begitu orang-orang menyebutnya. Berdiri megah di jantung menteng, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah pengakuan atas kejayaan yang telah diukir selama 7 generasi. Marmernya didatangkan langsung dari Italia. Ukiran jatinya dibuat oleh seniman-seniman terbaik dari Jepara, dan setiap sudutnya seolah memancarkan aura kemakmuran yang tak pernah lekang oleh waktu. Di tengah kemewahan itu, hiduplah Mardiono Purnomo, satu-satunya cucu laki-laki dari kepala keluarga. Sejak kecil, ia sudah diatur untuk menjadi penerus, sebuah takdir yang tak bisa ia tolak. Ayahnya, Wibowo Purnomo, selalu menanamkan padanya satu prinsip, darah Purnomo adalah darah pemenang, dan pemenang tidak pernah mengenal kata menyerah. Bagi Mardiono, kata-kata itu bukan hanya nasihat, melainkan beban yang harus ia pikul. Ia dididik di sekolah-sekolah terbaik, dikenalkan pada jajaran pebisnis kelas atas, dan dipersiapkan untuk memimpin imperium bisnis yang dibangun di atas pondasi kokoh. Pada usianya yang menginjak 25 tahun, Mardiono secara resmi mulai mengambil alih sebagian kecil dari bisnis keluarga. Ia memulai dari anak perusahaan yang paling kecil, sebuah firma investasi yang baru didirikan. Ia terbukti cerdas, nalurinya tajam, dan ia memiliki ambisi yang tak pernah padam. Dalam kurun waktu 2 tahun, firma itu berkembang pesat, bahkan melebihi ekspektasi ayahnya. Mardiono merasa bangga, merasa bahwa ia memang pantas mewarisi semua ini. Ia yakin kekayaan keluarganya adalah buah dari kerja keras dan kecerdasannya sendiri. Namun, di balik semua kesibukan bisnis, ada sebuah kebiasaan aneh yang selalu dilakukan oleh ayahnya. Setiap tahun, tepat di bulan Suro, Wibowo akan menghilang selama beberapa hari. Ia tidak pernah menjelaskan kemana ia pergi, hanya mengatakan itu adalah urusan keluarga yang sangat penting. Pria parubaya itu akan kembali dengan wajah lelah, namun matanya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tahun ini, Wibowo tidak pergi sendirian. Ia mengajak Mardiono. "Ini saatnya kamu tahu, Dio," katanya suatu malam, saat mereka duduk di ruang kerja ayahnya. Ruangan itu dipenuhi buku-buku tebal, tetapi pandangan Mardiono terpaku pada sebuah lemari jati tua yang selalu terkunci. Di sanalah rahasia keluarga itu disimpan. Perjalanan mereka dimulai dari Jakarta. Mereka tidak naik pesawat pribadi seperti biasa, melainkan mobil biasa. Tujuan mereka adalah Banyuwangi, sebuah kota di ujung timur Jawa yang terkenal akan mistisnya. Selama perjalanan, Mardiono merasa gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Ayahnya tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap keluar jendela mobil dengan pandangan menerawang. Mereka tiba di sebuah desa terpencil. Udara di sana berbeda, lebih berat, dan dipenuhi aroma bunga melati dan dupa yang menyengat. Di sanalah, Mardiono bertemu dengan seorang pria tua berjanggut putih bernama Kakek Karto. Matanya tajam, seolah bisa membaca setiap isi hati Mardiono. Kakek Karto tinggal di sebuah rumah sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa Mardiono lihat. Di hadapan Kakek Karto, Wibowo menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa kekayaan keluarga Purnomo bukanlah hasil dari kerja keras semata, melainkan buah dari perjanjian yang dibuat oleh buyutnya. Perjanjian itu adalah santet, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan rezeki para pesaing. Wibowo menjelaskan dengan tenang, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Ia menceritakan bagaimana setiap generasi harus melakukan ritual ini untuk memastikan keberlangsungan kekayaan mereka. Mardiono terdiam, lidahnya keluh. Otaknya berputar, mencoba mencerna semua informasi itu. Ia merasa mual, namun di saat yang sama, ada ketertarikan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa terombang-ambing di antara rasa jijik dan rasa kagum. Ia menyadari bahwa di balik segala kemewahan yang ia nikmati, ada sebuah rahasia kelam yang menyelimuti seluruh keluarganya. Dan kini, ia adalah bagian dari rahasia itu. Ia tak bisa lari. Darahnya, namanya, sudah terikat dengan perjanjian itu.
Ia adalah penerus dari tradisi kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kaki Mardiono terasa beku saat menjejakkan kaki di tanah desa yang lembab. Tidak ada lagi jalan beraspal mulus atau lampu-lampu jalanan yang gemerlap seperti di Menteng. Yang ada hanya jalan setapak berbatu dan cahaya remang-remang dari obor di kejauhan. Udara dingin pegunungan menyelimuti mereka, membawa aroma tanah basah dan sesekali bau kemenyan yang begitu pekat. Ia menoleh ke ayahnya, Wibowo Purnomo, yang berjalan di depannya dengan langkah mantap, seolah sudah ribuan kali melewati jalur ini. Ayahnya membawa mereka ke sebuah makam tua. Bukan makam biasa, melainkan sebuah pusara yang dikelilingi pohon beringin raksasa. Suasana di sana sangat hening. Hanya ada suara jangkrik yang bersahutan dan angin malam yang berdesir pelan. Mardiono menelan ludah. Ia tidak pernah merasa setegang ini seumur hidupnya. Selama ini, ia hanya tahu bagaimana bernegosiasi dengan investor, membaca laporan keuangan, dan menghadiri pesta-pesta mewah. Namun, di tempat ini, semua itu terasa tidak ada artinya. Kakek Karto sudah menunggu di sana. Ia duduk bersila di samping pusara, matanya terpejam. Di depannya, ada sesajen yang berisi bunga-bunga, buah-buahan, dan sebuah cawan perak. Ayah Mardiono mengambil tempat di samping sang dukun, lalu memberi isyarat agar Mardiono melakukan hal yang sama. Mardiono ragu, namun ia tidak punya pilihan. Ia duduk, mencoba meniru posisi ayahnya, meskipun ia merasa sangat canggung. Kakek Karto membuka matanya. Tatapannya menusuk, seolah membaca setiap keraguan yang ada di benak Mardiono. Ia mulai merapal mantra dengan suara serak, namun jelas. Kata-kata itu terdengar asing dan menakutkan, seperti bisikan dari dunia lain. Selama ritual berlangsung, Mardiono melihat hal-hal aneh. Hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang, dan bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan seolah-olah mengawasi mereka. Ayahnya, Wibowo, mulai bercerita di tengah-tengah ritual. Dulu, buyut kita hanyalah seorang pedagang kecil. Ia iri melihat kekayaan para saudagar lain. Ia datang ke sini, dan kakek buyut Karto membantunya. Santet ini bukan untuk membunuh Dio. Ia untuk melumpuhkan, mengacaukan rezeki, memutarbalikkan nasib. Rezeki yang seharusnya milik mereka, kini mengalir ke kita. Kita tidak membunuh, kita hanya mengambil. Mardiono menatap ayahnya. Wajahnya terlihat tulus. Ia tidak melihat ada kejahatan di sana, hanya sebuah kepraktisan yang mengerikan. Wibowo menjelaskan bahwa perjanjian ini adalah penjaga dominasi. Selama keluarga Purnomo mau melakukan ritual ini setiap tahun, mereka akan selalu berada di puncak. Wibowo mengatakan, inilah alasan mengapa mereka selalu selangkah di depan para pesaing, selalu tahu kapan harus menjual saham dan kapan harus membeli. Mardiono mulai memahami, kekayaan yang ia banggakan, kecerdasan bisnis yang ia agung-agungkan, ternyata adalah hasil dari perjanjian kotor ini. Rasa mual yang sempat ia rasakan kini bercampur dengan rasa takjub yang menakutkan. Di satu sisi, ia merasa jijik. Di sisi lain, ia melihat betapa kuatnya kekuatan ini. Kekuatan yang bisa mengendalikan takdir orang lain, yang bisa membuat mereka kaya tanpa harus bersusah payah. Ritual itu selesai saat fajar menyingsing. Kakek Karto menyerahkan sebuah liontin kecil kepada Wibowo, yang kemudian diserahkan kepada Mardiono. Simpan ini, Den. Ini pengikat antara kau dan janji. Kata-kata sang dukun terasa dingin, namun maknanya berat. Mardiono memegangi liontin itu. Benda itu terasa dingin dan bergetar di telapak tangannya. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Mardiono tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan dari malam itu. Ia merasa seperti ada dua sisi dalam dirinya yang saling bertarung. Sisi idealis yang ia bangun selama ini runtuh. Sisi gelap, yang baru ia temukan, mulai menguasai dirinya. Ia memikirkan semua pesaingnya, semua orang yang ingin mengalahkannya. Sebuah ide gila mulai tumbuh di benaknya. Jika santet ini bisa membuat mereka sukses, seberapa jauh ia bisa membawanya? Seberapa kuat ia bisa menjadi jika ia menguasai kekuatan ini sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menenggelamkannya ke dalam jurang ambisi yang tak berdasar. Jakarta terasa berbeda bagi Mardiono setelah kepulangannya dari Banyuwangi. Hiruk-pikuk kota yang dulu membuatnya bersemangat, kini terasa hambar. Ia melihat setiap gedung pencakar langit,
setiap mobil mewah, dan setiap pengusaha sukses dengan pandangan baru. Ia tahu, di balik kemegahan itu, mungkin ada cerita serupa yang tidak pernah terungkap. Ia mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang memiliki penjaga dominasi seperti keluarganya. Namun, ia tidak punya waktu untuk merenung terlalu lama. Sebuah ancaman nyata muncul di depan mata. Di dalam ruang rapat utama keluarga Purnomo, suasana terasa tegang. Ayah Mardiono, Wibowo, menunjukkan laporan keuangan yang mengejutkan. Saham salah satu perusahaan mereka, yang bergerak di bidang teknologi, mulai mengalami penurunan. Pelakunya adalah sebuah perusahaan rintisan baru bernama Nusantara Digital. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Angga, yang usianya hanya setahun lebih tua dari Mardiono. Angga bukanlah ancaman biasa. Ia memiliki ide-ide segar, strategi pemasaran yang brilian, dan tim yang solid. Produk-produknya inovatif, disukai pasar, dan berhasil menggait pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh keluarga Purnomo. Angga tidak bermain kotor, ia bermain cerdas. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Nusantara Digital berhasil menggerus keuntungan Purnomo. Ini tidak bisa dibiarkan, kata salah satu paman Mardiono. Kita harus melakukan sesuatu. Wibowo tetap tenang. Kita akan kembali ke Banyuwangi. Santet kita tidak pernah gagal. Mardiono mendengarkan pembicaraan mereka dengan perasaan campur aduk. Ia tahu solusi yang ditawarkan ayahnya adalah cara yang biasa, cara lama. Namun, ia merasa cara itu tidak akan cukup. Angga dan Nusantara Digital begitu cepat, begitu lincah. Mereka seperti air yang terus mengalir, sulit untuk dibendung. Mardiono merasa, santet yang biasa hanya akan memperlambat, tidak menghentikan. Ia duduk di kursinya, matanya menatap tajam ke arah laporan keuangan yang terpampang di layar. Angka-angka itu seolah mencibirnya. Angka-angka itu mewakili kerja keras Angga dan timnya. Di balik semua keberhasilan Angga, ada keringat dan perjuangan. Sementara di balik kekayaan keluarganya, ada sebuah ritual gelap yang hanya ia dan ayahnya yang tahu. Rasa iri mulai tumbuh di hati Mardiono. Ia iri pada Angga, yang bisa sukses dengan cara bersih. Ia iri pada kepercayaan diri Angga yang tidak bergantung pada kekuatan magis. Namun, rasa iri itu segera berubah menjadi amarah. Ia tidak bisa membiarkan Purnomo kalah dari seorang pendatang baru. Ia tidak bisa membiarkan warisan 7 generasi hancur di tangannya. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual biasa. Malam itu, Mardiono tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang dikatakan kakek Karto di Banyuwangi. Ia memikirkan cerita ayahnya tentang bagaimana santet itu mengalihkan rezeki. Jika santet biasa bisa mengalihkan sebagian, bagaimana jika ada santet yang bisa mengalihkan seluruhnya? Bagaimana jika ia bisa mengambil semua yang Angga miliki, semua kerja kerasnya, dan membuatnya menjadi milik Purnomo? Ide itu terasa menakutkan, namun juga memabukkan. Mardiono membayangkan dirinya memegang kendali penuh atas nasib Angga. Ia membayangkan kekayaan Nusantara Digital mengalir deras ke rekening keluarga Purnomo, membuatnya menjadi yang terkaya di seluruh negeri. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas podium, diakui sebagai pebisnis paling sukses di Indonesia. Kerakusan itu mulai menggerogoti jiwanya. Ia tidak lagi peduli pada cara, ia hanya peduli pada hasil. Ia akan meminta kakek Karto untuk memberikannya ilmu yang lebih. Ilmu yang bisa melumpuhkan secara total. Ia rela membayar harganya. Apapun itu. Yang penting, keluarga Purnomo harus tetap berada di puncak. Itulah satu-satunya hal yang penting baginya sekarang. Mardiono bangkit dari tempat tidurnya, melangkah ke jendela. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkerlap-kerlip di bawah sana. Matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia akan pergi ke Banyuwangi, bukan untuk mengikuti ritual, melainkan untuk meminta sesuatu yang lebih. Sesuatu yang akan mengubah takdir keluarganya untuk selamanya. Sesuatu yang akan menjadikannya penguasa sejati, bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya. Suasana di mobil terasa canggung. Wibowo Purnomo tidak menyadari gelora ambisi yang bergejolak di dalam diri anaknya. Ia hanya berpikir bahwa perjalanan kali ini adalah ritual tahunan biasa. Mereka akan pergi ke Banyuwangi, bertemu kakek Karto, dan melakukan ritual untuk melumpuhkan rezeki pesaing baru, seperti yang selalu mereka lakukan. Namun, bagi Mardiono,
Perjalanan ini terasa sangat berbeda. Ia tidak sabar. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan tentang kekuasaan yang lebih besar, kekayaan yang tak terbatas. Setibanya di Banyuwangi, desa itu terasa sama. Hening, dengan aroma kemenyan yang menenangkan sekaligus mencekam. Kakek Karto menyambut mereka di rumahnya yang sederhana. Pandangan mata sang dukun langsung tertuju pada Mardiono, seolah ia bisa melihat niat tersembunyi yang disembunyikan pemuda itu. Setelah Wibowo menyampaikan maksud kedatangan mereka, kakek Karto hanya mengangguk. Ia mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual. Saat Wibowo keluar untuk mengambil sesuatu, Mardiono mengambil kesempatan itu. Ia mendekati kakek Karto yang sedang merapikan sesajen. "Kakek," bisik Mardiono, "ada yang ingin saya bicarakan." Kakek Karto menghentikan kegiatannya. Ia menoleh. Wajahnya yang keriput terlihat sangat tua di bawah cahaya lampu yang redup. "Saya tahu, Den. Niatmu tidak sama dengan niat ayahmu." Mardiono terkejut. Ia tidak menyangka sang dukun sudah mengetahui semuanya. "Saya ingin lebih, Kek. Ilmu yang lebih kuat. Santet yang bisa menghancurkan pesaing secara total. Keluarga Purnomo tidak bisa terus-terusan hanya melumpuhkan. Kami harus menjadi yang nomor satu, selamanya." Mendengar permintaan itu, raut wajah kakek Karto berubah. Garis-garis di wajahnya terlihat semakin dalam. Ia menggeleng pelan. "Ilmu ini tidak main-main, Den. Santet yang kau minta adalah ilmu hitam paling berbahaya. Tumbalnya tidak bisa digantikan dengan sesajen atau ritual biasa." "Saya sanggup, Kek. Apapun syaratnya," sahut Mardiono, suaranya mantap. Kakek Karto menatapnya dengan tatapan penuh iba. "Ilmu ini membutuhkan pengorbanan yang tulus. Bukan hanya rezeki yang kau ambil, melainkan juga nyawa. Bukan nyawa orang lain yang kau korbankan, melainkan nyawa dari orang yang paling kau cintai. Kau harus menumbalkan orang terdekatmu dengan tanganmu sendiri." Darah Mardiono terasa beku. Ia terdiam sejenak, membayangkan wajah ayahnya, ibunya, dan saudara perempuannya. Ketakutan sesaat merayap di hatinya, namun dengan cepat ia menepisnya. Ia tidak akan pernah melakukan itu. Ia akan mencari cara lain. Ia akan mengelabui iblis itu. "Ada jalan lain, Kek?" tanya Mardiono dengan nada yang sedikit bergetar. "Apakah tidak ada tumbal lain?" "Tidak ada," jawab kakek Karto tegas. "Iblis santet tidak bisa dibohongi. Ia bisa membaca niat dan hati manusia. Pengorbanan yang tulus adalah satu-satunya syarat. Itu adalah harga dari kerakusan. Tumbal paling berharga." Mardiono terdiam. Ia memikirkan lagi rencananya. Ia akan mencari tumbal dari luar lingkaran keluarganya. Seseorang yang tidak ia cintai sama sekali. Ia akan mencari cara untuk membuat iblis itu percaya bahwa tumbal itu adalah tumbal yang tulus. Di benaknya, ia sudah menyusun strategi. Ia yakin, ia lebih pintar dari siapapun, bahkan iblis sekalipun. "Saya sanggup, Kek," kata Mardiono akhirnya. Suaranya kembali mantap. "Saya akan memenuhi syaratnya. Tolong ajari saya." Kakek Karto menatapnya dalam-dalam. "Kau yakin, Den? Jalan ini tidak bisa kembali. Sekali kau melangkah, kau akan selamanya terikat dengan kegelapan." "Saya yakin," jawab Mardiono, menatap mata sang dukun tanpa keraguan. Ia menyadari ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Keraguan yang sempat ia rasakan di awal sudah hilang. Yang ada hanya ambisi, rasa lapar akan kekuasaan yang tak bisa dipuaskan. Ia tidak peduli lagi pada peringatan sang dukun. Ia hanya melihat tujuannya, menjadi yang terkuat, yang tak terkalahkan. Dan ia akan melakukan apa saja untuk mencapai itu. Kakek Karto menghela napas panjang. Ia tahu, peringatannya sia-sia. Pemuda di hadapannya sudah dibutakan oleh ambisi. Ia telah mengambil keputusan, dan keputusan itu akan membawa kehancuran bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh garis keturunan Purnomo. Kakek Karto menghela napas panjang, kekecewaannya kentara. Ia tahu, peringatannya tidak berarti apa-apa bagi pemuda yang sudah dibutakan oleh ambisi di hadapannya. Tanpa banyak bicara, ia membawa Mardiono ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu lebih gelap dan pengap, dipenuhi dengan benda-benda ritual yang aneh. Mardiono merasakan aura berat dan mencekam,
jauh lebih kuat dari apa yang ia rasakan di makam. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran yang digambar dengan kapur putih di lantai tanah. "Masuklah ke lingkaran ini, Den," ujar kakek Karto dengan suara serak. "Ini adalah lingkaran pengikat. Di sini, kau akan mengikat janji dengan iblis. Janji yang tak bisa kau ingkari." Mardiono melangkah ke dalam lingkaran. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan bersemangat. Ia membayangkan semua kekuasaan yang akan ia miliki. Ia menepis semua keraguan. Ia akan menjadi yang terkuat, dan ia akan membuktikan bahwa ia bisa mengendalikan kekuatan ini. Kakek Karto mulai merapalkan mantra-mantra yang lebih panjang dan rumit dari sebelumnya. Suaranya bergema di ruangan, menciptakan getaran aneh yang membuat bulu kuduk Mardiono merinding. Ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di dinding, seolah ada entitas lain yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Udara terasa semakin dingin, dan Mardiono bisa merasakan napasnya sendiri berubah menjadi uap. Di tengah ritual, kakek Karto menyerahkan sebuah belati kecil yang terbuat dari tulang kepada Mardiono. "Belati ini adalah alat pengikat. Gunakan untuk mengambil darahmu dan menumpahkannya di atas tanah. Darah adalah sumpah." Mardiono menerima belati itu, tangannya sedikit gemetar. Ia memejamkan mata, memikirkan tujuannya. Kekayaan, kekuasaan, dan dominasi. Ia menggoreskan belati itu di telapak tangannya. Darah merah mengalir keluar, menetes ke tanah di dalam lingkaran. Saat tetesan darah terakhir jatuh, cahaya redup muncul dari tanah, membentuk garis-garis aneh yang seolah hidup. Kakek Karto kemudian memberikannya sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Ini adalah cairan tumbal. Cairan ini akan mengikatmu dengan iblis. Setelah kau menumpahkan darah dari tumbalmu, kau harus meminum cairan ini. Itu akan membuat iblis percaya bahwa kau telah memenuhi janjimu." Mardiono menerima botol itu. Ia tidak percaya bahwa cairan itu adalah kunci dari segalanya. Ia tidak akan meminumnya. Tentu saja. Ia akan mencari cara untuk menipu iblis itu. Ia sudah punya rencana. Ia akan membeli cairan sejenis dari pedagang di Jakarta dan menggantikannya. Ia yakin, dengan tipu daya dan kecerdasannya, ia akan memenangkan permainan ini. "Ingat, Den," kakek Karto memperingatkan. "Jalan ini tidak bisa kembali. Sekali kau melangkah, kau akan selamanya terikat dengan kegelapan. Janji ini adalah sumpah darah. Jika kau melanggar, iblis akan mengambil tumbalnya dari orang yang paling berharga bagimu." Mardiono hanya mengangguk. Ia pura-pura mendengarkan, padahal pikirannya sudah melayang jauh. Ia sudah memikirkan bagaimana ia akan mencari tumbal. Ia tidak akan mengorbankan keluarganya. Ia akan mencari seseorang dari luar. Seseorang yang tidak memiliki siapapun. Seseorang yang kehadirannya tidak akan pernah dirindukan. Ia merasa dirinya pintar, licik, dan tak terkalahkan. Ritual pengikatan selesai. Mardiono merasakan sensasi yang luar biasa. Sebuah kekuatan besar mengalir di dalam dirinya, seolah ia bisa mengendalikan dunia. Ia merasa tak terkalahkan. Ia merasa bisa melakukan apapun. Ayahnya yang baru saja kembali, melihat Mardiono dengan tatapan bangga. Ia tidak tahu bahwa anaknya telah mengikat janji yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Di perjalanan pulang, Mardiono tidak lagi diam. Ia berbicara dengan ayahnya, bersemangat membicarakan rencana bisnis baru. Ia merasa siap menghadapi dunia. Ia merasa sudah memiliki senjata paling ampuh untuk menghancurkan setiap pesaing yang berani menghalangi jalannya. Ia tidak tahu bahwa senjata yang ia miliki justru akan berbalik menghancurkannya. Senjata itu akan mengambil semua yang ia cintai, dan mengubah kekuasaan menjadi penderitaan. Kepulangan ke Jakarta disambut oleh berita baik dari kantor. Saham perusahaan mereka kembali naik, sementara saham Nusantara Digital mulai stagnan. Mardiono tahu, itu adalah efek awal dari perjanjian yang baru saja ia buat. Ia tersenyum puas. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa ia telah menemukan cara untuk mengakali takdir. Kini, saatnya untuk melakukan ritual terakhir. Ia harus mencari tumbal. Mardiono tidak akan mengorbankan keluarganya. Rencananya adalah mencari tumbal dari luar lingkaran darah. Seseorang yang kehadirannya tidak akan pernah dirindukan. Seseorang yang tidak memiliki siapapun.
Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mencari informasi tentang orang-orang yang tinggal di panti jompo atau gelandangan. Seseorang yang hidupnya tidak berarti bagi siapapun. 3 hari kemudian, anak buahnya memberikan laporan. Ada seorang pria tua yang tidak memiliki keluarga, hidupnya terlantar di jalanan. Namanya Budi. Ia mantan buruh yang dipecat, dan kini hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Mardiono langsung merasa, Budi adalah tumbal yang sempurna. Sempurna untuk rencana liciknya. Malam harinya, Mardiono memerintahkan anak buahnya untuk membawa Budi ke sebuah gudang tua milik keluarga Purnomo di pinggir kota. Gudang itu sudah lama tidak terpakai dan letaknya jauh dari pemukiman warga. Sebuah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan kejahatan. Mardiono datang ke sana dengan mobilnya sendiri. Di bagasi, ia membawa sebuah kotak berisi perlengkapan ritual yang ia siapkan sendiri. Ia telah membeli sebuah belati yang sama persis dengan yang diberikan kakek Karto dan sebuah botol yang berisi cairan hitam serupa. Ia yakin, ia akan berhasil menipu iblis itu. Ia masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap. Di dalamnya, Budi sudah diikat di sebuah kursi. Pria tua itu terlihat ketakutan. Matanya memancarkan keputusasaan dan kebingungan. Mardiono menatapnya tanpa perasaan. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Baginya, pria tua itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuannya. Ini akan cepat selesai, bisik Mardiono kepada Budi. Ia kemudian mengeluarkan belati yang ia beli. Ia mulai merapal mantra-mantra yang kakek Karto ajarkan, membiarkan suaranya bergema di ruangan yang hening. Hawa dingin mulai merayap di sekitar mereka. Mardiono bisa merasakan kehadiran entitas lain. Ia tersenyum tipis. Ia tahu, iblis itu sedang mengawasinya. Ia mengangkat belati itu. Tangannya tidak bergetar sama sekali. Ia menusukkan belati itu ke dada Budi. Darah merah mengalir deras, membasahi kain yang dikenakan pria tua itu. Budi berteriak. Matanya membelalak, napasnya tersengal-sengal. Mardiono membiarkan darah itu menetes ke tanah. Lalu ia mengambil botol cairan hitam yang ia siapkan dan meminumnya. Ia menunggu. Ia menunggu kekuatan besar itu mengalir ke dalam dirinya seperti yang ia rasakan di Banyuwangi. Namun, tidak ada apa-apa. Hawa dingin yang tadinya menusuk tulang tiba-tiba menghilang. Cahaya lampu yang tadinya redup, kini berkedip-kedip. Seolah-olah ada sesuatu yang salah. Suara Budi yang tadinya merintih, kini berhenti. Pria tua itu diam, matanya terbuka, menatap kosong ke arah Mardiono. Tiba-tiba, suara serak dan berat bergema di ruangan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kepala Mardiono. Kau curang, manusia serakah. Tumbal ini tidak tulus. Suara itu menusuk, membuat Mardiono terhuyung. Ia merasa pusing, seluruh tubuhnya seolah disetrum. Ia menoleh ke arah sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa. Ia merasa bodoh, merasa dirinya telah gagal. Lalu, sebuah bisikan lain muncul. Tumbalmu harus dari orang yang kau cintai. Bisikan itu datang dari segala arah. Mardiono meremas kepalanya, mencoba mengusir suara-suara itu. Ia merasa ada yang salah, sangat salah. Ia tidak pernah mengira iblis itu bisa membaca niatnya. Ia tidak mengira iblis itu akan tahu bahwa ia menipu. Ia tidak pernah berpikir ia bisa kalah. Kini, ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan kini, kekuatan itu akan datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Pintu gudang tua itu berdecit keras, seolah-olah ditutup oleh kekuatan tak kasat mata. Hawa dingin yang tadinya sempat menghilang kini kembali, terasa 1000 kali lebih menusuk. Mardiono jatuh berlutut, memegangi kepalanya yang terasa sakit luar biasa, seperti ada ribuan paku yang menusuknya secara bersamaan. Ia melihat ke arah Budi, pria tua yang sudah tidak bernyawa itu. Mayatnya terlihat begitu damai, seolah-olah ia sudah bebas dari penderitaan. Namun, suara-suara yang bergema di dalam kepala Mardiono tidak memberikan ketenangan sama sekali. Kau telah melanggar perjanjian suci. Suara serak itu kembali bergema. Kau curang, manusia serakah. Tumbalmu tidak tulus. Ia tidak berasal dari hatimu. Ia bukan pengorbanan, melainkan kebohongan. Mardiono merintih. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Matanya mulai melihat bayangan-bayangan aneh.
Wajah-wajah yang tidak ia kenal, namun terasa familiar, berkelebat di depan matanya. Wajah-wajah orang yang rezekinya telah dilumpuhkan oleh keluarga Purnomo selama ini. Wajah-wajah yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan. Kini, wajah-wajah itu menatapnya dengan senyum puas, seolah menertawakan kebodohannya. "Tidak," teriak Mardiono. "Aku tidak curang. Aku sudah memberikan tumbal." "Kau pikir kau bisa mengelabui kami?" Suara itu terdengar mengejek. "Kami adalah iblis yang menguasai takdir, yang merusak nasib. Kami tahu segalanya. Kami tahu niat busuk di hatimu. Kau hanya ingin mengambil, tanpa mau memberi." Bayangan-bayangan itu semakin jelas. Mardiono melihat wajah Angga, pesaingnya, yang tadinya penuh semangat kini terlihat putus asa. Ia melihat bagaimana perusahaan Angga hancur, bagaimana mimpinya lenyap. Semua itu adalah perbuatannya. Dan kini, semua itu berbalik kepadanya. "Kau meminta kekuatan lebih," suara itu melanjutkan. "Kau ingin mengambil semuanya. Kau ingin menjadi penguasa. Maka, kami akan mengambil semuanya darimu. Bukan hanya kekayaanmu, tetapi juga warasmu." Tiba-tiba, rasa sakit di kepalanya berubah menjadi sensasi lain. Otaknya terasa seperti terbakar, dan pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Ia melihat dirinya di sebuah istana yang megah. Di sampingnya ada seorang ratu yang cantik. Ia berteriak, memanggil-manggil nama ratu itu, namun wajahnya tidak dikenali olehnya. Lalu, bayangan itu menghilang, digantikan oleh pemandangan yang mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri, yang kini berusia tua, terbaring di ranjang rumah sakit. Ia melihat keluarganya, ayahnya, ibunya, dan saudara perempuannya, satu persatu jatuh sakit, terbaring tanpa daya. Mardiono memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Halusinasi itu terlalu nyata. Ia merangkak di lantai yang dingin, menjauh dari bayangan-bayangan itu. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia merasa dirinya sudah gila. Ia sudah gila. "Ini adalah tumbalmu, Purnomo," bisikan itu terdengar terakhir kali. "Bukan hanya kau, tetapi seluruh keluargamu. Kekayaanmu akan lenyap. Keluargamu akan hancur. Ini adalah harga dari keserakahanmu." Suara itu menghilang, meninggalkan Mardiono dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Ia tidak tahu berapa lama ia tergeletak di sana. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah tidak lagi di gudang. Ia berada di sebuah ranjang yang aneh, dengan selimut putih dan dinding yang juga putih. Di sekelilingnya, ada banyak orang yang memakai pakaian serba putih. Mereka menatapnya dengan tatapan iba. Mardiono berteriak, meronta. Ia ingin keluar. Ia tahu ia tidak seharusnya di sini. Namun, suara-suara aneh itu kembali lagi. Ia meracau, menyebut nama-nama yang tidak ia kenal, membicarakan kekayaan yang ia miliki dan kekuatan yang ia inginkan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, di dunia nyata, kekayaan yang ia banggakan sedang hancur lebur. Ia tidak tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya kewarasannya, tetapi juga keluarganya. Ia telah menantang iblis, dan ia kalah. Dan harga dari kekalahannya adalah kehancuran total. Matahari pagi menembus jendela kaca. Sinarnya yang hangat tidak mampu menghangatkan tubuh Mardiono yang terbaring kaku. Ia terbangun di sebuah ruangan serba putih, dengan bau antiseptik yang menusuk hidung. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi. Gambaran-gambaran itu datang dan pergi, seperti pecahan kaca yang tajam. Gudang tua, darah, suara-suara di kepalanya, dan yang paling mengerikan, wajah-wajah orang yang rezekinya ia hancurkan. Di luar ruangan itu, di Jakarta, kehancuran keluarga Purnomo dimulai. Ayahnya, Wibowo, menerima telepon yang mengabarkan bahwa Mardiono ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah gudang. Tim medis yang menanganinya menyatakan bahwa Mardiono mengalami gangguan kejiwaan akut. Wibowo segera menyadari apa yang telah terjadi. Anaknya telah melanggar janji, dan kini iblis itu datang untuk menagih. Berita tentang kebangkrutan Purnomo menyebar dengan cepat, layaknya api yang membakar hutan kering. Saham perusahaan mereka anjlok drastis, nilainya turun hingga nol. Perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi andalan keluarga, satu persatu jatuh. Kontrak-kontrak penting dibatalkan secara sepihak,
dan para investor yang tadinya loyal tiba-tiba menarik diri. Ini tidak masuk akal, kata Wibowo pada seorang direktur kepercayaannya. Bagaimana bisa semua terjadi begitu cepat? Direktur itu hanya menggelengkan kepala. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan semua ini. Pak, setiap strategi yang kita coba, setiap jalan yang kita ambil, selalu ada halangan. Seolah-olah kita sedang melawan takdir. Wibowo tahu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah hukuman. Hukuman atas keserakahan Mardiono. Ia merasa sangat bersalah. Ia yang memperkenalkan anaknya pada dunia gelap itu, dan kini, anaknya telah membawanya ke kehancuran. Di rumah sakit jiwa, Mardiono tidak lagi meronta. Ia duduk di pojok ruangan, lututnya ditekuk, tangannya memeluk erat. Bibirnya terus-menerus meracaukan mantra-mantra yang tidak jelas. Terkadang ia tertawa, terkadang menangis. Para dokter dan perawat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mencoba berbagai terapi, namun tidak ada yang berhasil. Mardiono seperti terperangkap di dunianya sendiri, sebuah dunia di mana ia adalah raja yang berkuasa, namun juga raja yang dihukum. Sementara itu, sisa kekayaan keluarga Purnomo terus terkikis. Aset-aset berharga, seperti perhiasan, lukisan, dan properti mewah, harus dijual untuk menutupi utang perusahaan. Rumah besar di Menteng yang tadinya megah, kini terasa dingin dan kosong. Tanpa kehadiran Mardiono yang sehat, Wibowo dan anggota keluarga lainnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka terlalu terkejut dan putus asa untuk melawan. Suatu sore, Wibowo mengunjungi Mardiono di rumah sakit. Ia melihat anaknya, yang dulu sangat ia banggakan, kini hanya tinggal cangkang kosong. Matanya menatap ke arah yang tidak ia ketahui, dan suaranya yang dulu lantang kini hanya terdengar seperti bisikan yang menyedihkan. "Dio," bisik Wibowo, menahan air mata. "Ayah minta maaf. Maafkan ayah yang memperkenalkanmu pada jalan ini." Mardiono tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum, senyum yang dingin dan menakutkan. Ia memutar kepalanya, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Wibowo. "Mereka datang, ayah," bisiknya. "Mereka mengambilnya. Mereka mengambil semuanya." Wibowo tahu, mereka, yang dimaksud Mardiono adalah iblis yang seharusnya memberinya kekuasaan. Kini, iblis itu telah mengambil semuanya. Ia mengambil akal sehat Mardiono, dan sebagai gantinya, iblis itu akan menghancurkan kekayaan keluarga Purnomo. Harga yang harus dibayar terasa sangat mahal. Wibowo menyadari, ia telah kehilangan anaknya. Bukan karena kematian, tetapi karena kegilaan yang jauh lebih mengerikan. Ia telah kehilangan anaknya, dan kini ia akan kehilangan segalanya. Setelah kehancuran perusahaan Purnomo, satu persatu anggota keluarga mulai merasakan dampaknya. Malapetaka datang bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga fisik dan mental. Adiknya, Rina, yang dikenal memiliki kesehatan prima, tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit langka yang membuat tubuhnya lemas dan tak berdaya. Para dokter bingung, mereka tidak menemukan penyebab pasti. Mereka hanya bisa menyarankan terapi, tetapi kondisi Rina terus memburuk. Ia yang dulunya ceria dan penuh energi, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur, matanya sayu, seolah jiwanya telah diambil paksa. Ibunda Mardiono, yang selama ini terlihat kuat dan tegar, mulai mengalami halusinasi. Ia sering berteriak-teriak di malam hari, melihat bayangan-bayangan hitam di sudut-sudut rumah yang kini terasa dingin. Kondisinya semakin memburuk. Ia menjadi sangat ketakutan, bahkan untuk berjalan sendirian di dalam rumahnya sendiri. Halusinasi itu membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk, dan ia hidup dalam ketakutan yang tak pernah berakhir. Wibowo, satu-satunya yang masih waras, merasa putus asa. Ia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahan Mardiono. Ia mencoba mencari bantuan dari berbagai sumber, dari dokter terbaik hingga pemuka agama, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Semua yang ia temui hanya bisa menggelengkan kepala, menyarankan untuk bersabar dan berdoa. Namun, Wibowo tahu, masalah ini jauh lebih rumit dari sekadar penyakit medis atau cobaan spiritual biasa. Dalam keputusannya, ia memutuskan untuk menghubungi kakek Karto. Ia menelepon sang dukun dengan suara bergetar, menceritakan semua musibah yang menimpa keluarganya. Kakek Karto mendengarkan dengan seksama, suaranya tenang,
Seolah ia sudah tahu semua ini akan terjadi. Dia melanggar janji, ujar kakek Karto. Dia tidak memberikan tumbal yang tulus. Iblis itu marah, dan Wibowo. Ia tidak bisa dibohongi. Ia mengambil tumbal dari orang yang paling berharga bagi Mardiono, yaitu keluarganya sendiri. Wibowo terdiam. Air matanya mengalir deras. Kata-kata kakek Karto terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia merasa sangat bersalah. Ia yang membawa Mardiono ke jalan itu. Ia yang membiarkan anaknya menjadi serakah. Dan kini, seluruh keluarganya harus menanggung akibatnya. Apa yang harus kami lakukan, Kek? Tanya Wibowo. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Tidak ada, Den. Jawab kakek Karto dengan nada sedih. Perjanjian itu telah terikat. Sekali dilanggar, tidak ada jalan kembali. Iblis itu akan mengambil semua yang ia inginkan. Ia akan menghancurkan keluarga Purnomo sampai tak bersisa. Ia akan mengambil kekayaanmu, dan ia akan mengambil kesehatan kalian. Ini adalah harga dari keserakahan. Harga dari janji yang dilanggar. Wibowo menutup telepon. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia menatap ke arah kamar istrinya, lalu ke kamar putrinya. Mereka terbaring tak berdaya, korban dari ambisi yang buta. Wibowo menyadari, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan yang selama ini ia andalkan, kini telah berbalik menghancurkannya. Satu persatu, aset-aset yang tersisa dari kekayaan keluarga Purnomo dijual. Rumah besar di Menteng, mobil-mobil mewah, bahkan perhiasan-perhiasan milik istrinya. Semua harus dijual untuk membayar hutang dan biaya pengobatan yang tak kunjung usai. Mereka yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini harus belajar untuk hidup sederhana, di tengah penderitaan yang tak kunjung berhenti. Wibowo menatap potret keluarganya yang tergantung di dinding. Di sana, mereka terlihat bahagia, tersenyum, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Ia tersenyum getir. Ia tahu, di balik senyuman itu, ada sebuah rahasia kelam yang telah menghancurkan mereka. Ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri, dan tentu saja, anaknya yang kini terperangkap di dalam kegilaan yang tak berujung. Semuanya adalah akibat dari janji yang dilanggar, dan kini, harga dari janji itu harus dibayar dengan nyawa dan penderitaan yang tak terperikan. Lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan di malam hari kini terasa asing bagi Wibowo Purnomo. Ia menatapnya dari jendela apartemen sederhana yang kini menjadi tempat tinggal keluarganya. Apartemen itu jauh dari kemewahan rumah di Menteng, jauh dari segala kemegahan yang pernah mereka miliki. Rumah di Menteng sudah terjual, dibeli oleh seseorang yang tidak ia kenal. Pria itu menawar dengan harga murah, seolah-olah ia tahu bahwa keluarga Purnomo sedang dalam kesulitan besar. Seolah-olah ia tahu, rumah itu terkutuk. Ibunda Mardiono, yang dulu selalu tampil anggun dan bersahaja, kini hanya bisa duduk di sudut ruangan, matanya kosong, bibirnya bergumam hal-hal yang tidak jelas. Ia sering berteriak histeris, menunjuk-nunjuk bayangan yang tak terlihat oleh orang lain. Kesehatannya menurun drastis, dan biaya pengobatannya semakin membengkak. Wibowo menghabiskan sisa uangnya untuk merawat istrinya, namun ia tahu, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit yang berasal dari kutukan. Adik Mardiono, Rina, juga tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tubuhnya yang dulu bugar kini kurus kering. Ia terbaring lemah di ranjang, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi bisa berbicara, hanya sesekali mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati. Wibowo merasa sangat putus asa. Ia adalah kepala keluarga, namun ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat keluarganya hancur di depan matanya sendiri. Satu-satunya tempat yang masih ia kunjungi secara teratur adalah rumah sakit jiwa tempat Mardiono dirawat. Setiap kali ia datang, ia menemukan anaknya dalam kondisi yang sama. Duduk di pojok ruangan, meracaukan mantra-mantra. Mardiono tidak lagi mengenali ayahnya. Ia hanya melihat Wibowo sebagai bayangan yang datang dan pergi. Ia sering tertawa tanpa alasan, terkadang ia menangis tanpa suara. Kegilaannya adalah sebuah penjara yang tidak bisa dibuka. Wibowo duduk di bangku taman rumah sakit jiwa, menatap Mardiono dari jauh. Ia merenung. Semua ini berawal dari sebuah ambisi, sebuah keinginan untuk menjadi yang terkuat, yang tak terkalahkan. Mereka sudah berada di puncak,
Namun itu tidak cukup. Mardiono ingin lebih. Dan kini ia harus membayar harga dari kerakusannya. Harga itu bukan hanya keruntuhan bisnis, melainkan kehancuran jiwa. Sebuah bisikan dari kakek Karto terngiang di telinganya. Iblis itu akan mengambil semua yang ia inginkan. Ia akan menghancurkan keluarga Purnomo sampai tak bersisa. Kata-kata itu kini terasa sangat nyata. Mereka kehilangan segalanya. Dan penderitaan itu tidak hanya bersifat materi. Jiwa mereka terkoyak, akal sehat mereka hancur, dan hidup mereka kini dipenuhi dengan kegelapan. Wibowo merasa sangat lelah. Ia telah mencoba segalanya, namun tidak ada yang berhasil. Ia menyadari, ia telah melawan takdir. Ia telah menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Dan ia kalah. Kekuasaan yang selama ini mereka banggakan, kini berubah menjadi kehancuran yang tak bisa dihentikan. Ia menatap Mardiono sekali lagi. Anaknya tidak lagi terlihat seperti manusia yang ia kenal. Mardiono terlihat seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Wibowo tidak tahu apakah anaknya masih hidup atau hanya cangkang kosong yang tersisa. Yang ia tahu, Mardiono telah menjadi tumbal yang sempurna untuk iblis itu. Ia adalah tumbal yang paling berharga, karena ia telah mengorbankan keluarganya sendiri demi ambisi yang sia-sia. Hari sudah mulai malam. Wibowo bangkit dari bangku. Ia meninggalkan rumah sakit jiwa, meninggalkan anaknya yang terperangkap dalam kegilaan. Ia berjalan sendirian di jalanan yang ramai, namun ia merasa sangat kesepian. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan semua yang telah hancur. Keluarga Purnomo, yang dulunya adalah lambang kemewahan, kini hanya tinggal cerita pilu tentang sebuah keluarga yang hancur karena keserakahan. Hari demi hari, bulan demi bulan, keluarga Purnomo terus tergerus oleh penderitaan. Nama mereka, yang dulunya identik dengan kekayaan dan kekuasaan, kini hanya menjadi bisik-bisik yang menyedihkan. Kisah mereka diceritakan dari mulut ke mulut sebagai contoh nyata tentang kehancuran yang tak terhindarkan. Ayah Mardiono, Wibowo, akhirnya meninggal dunia karena penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, menyusul istrinya yang sudah lebih dulu pergi. Rina, adik Mardiono, bertahan lebih lama. Namun hidupnya hanyalah sebuah penantian panjang akan kematian. Ia tidak pernah pulih, dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di sebuah rumah sakit pemerintah. Dari semua anggota keluarga, hanya Mardiono yang tersisa. Ia masih hidup, namun jiwanya telah lama mati. Ia masih terperangkap di rumah sakit jiwa, di mana ia menjadi salah satu pasien paling aneh. Ia tidak lagi meracau, tetapi juga tidak pernah berbicara. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Matanya, yang dulunya memancarkan ambisi, kini hanya memancarkan kekosongan yang tak berdasar. Suatu sore, seorang perawat yang sudah lama merawatnya melihat sesuatu yang aneh. Mardiono, yang biasanya tidak menunjukkan emosi apapun, tiba-tiba tersenyum. Senyumnya bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum puas yang dingin. Ia menunjuk ke arah jendela, di mana ada seorang pria yang berjalan sendirian. Pria itu adalah Angga, pesaingnya, yang dulu perusahaannya hampir hancur karena santet. Angga terlihat bahagia, ia tersenyum, dan di tangannya, ia membawa sebuah dokumen. Perawat itu tidak tahu dokumen apa itu, tetapi ia bisa melihat kebahagiaan di mata Angga. Perawat itu mendekat. "Apa yang kamu lihat, Tuan Mardiono?" tanyanya lembut. Mardiono tidak menjawab. Ia hanya terus tersenyum dan menunjuk ke arah Angga yang sedang berjalan di luar sana. Perawat itu tidak mengerti. Ia tidak tahu bahwa Angga, yang dulunya hampir bangkrut, kini telah bangkit kembali. Perusahaannya, Nusantara Digital, telah menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, mengalahkan semua perusahaan lain. Kekayaan Angga kini tak terhitung, dan ia menjadi orang yang paling sukses di negerinya. Mardiono melihat semua itu dari jendela kecil di rumah sakit jiwa. Ia melihat bagaimana takdirnya dan takdir Angga kini terbalik. Ia melihat bagaimana kekayaan yang seharusnya menjadi miliknya, kini menjadi milik Angga. Ia melihat bagaimana Angga berhasil, sementara ia hancur. Namun, anehnya, ia tidak merasa sedih. Ia merasa puas. Dalam kegilaannya, Mardiono percaya bahwa ia telah berhasil. Ia percaya bahwa ia telah membayar harga untuk kekuatan yang ia minta. Ia percaya bahwa dengan mengorbankan keluarganya,
Ia telah mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Ia tidak menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang tersisa dari sebuah keluarga yang hancur. Ia tidak menyadari bahwa ia telah menjadi tumbal yang paling berharga. Tumbal yang telah mengorbankan segalanya demi ambisi yang sia-sia. Hari sudah mulai gelap. Perawat itu meninggalkan Mardiono di dalam ruangan. Mardiono masih duduk di pojok ruangan, menatap ke arah kegelapan. Ia tersenyum, lalu ia mulai berbisik. Bisikannya tidak lagi berisi mantra-mantra. Bisikannya hanya berisi satu nama, Angga. Ia merasa ia telah berhasil. Ia merasa ia telah mengalahkan Angga, karena Angga telah mengambil semua kekayaan yang ia inginkan. Di dalam pikirannya yang gila, Mardiono percaya bahwa ia adalah iblis itu. Ia percaya bahwa ia telah mengambil semua yang ia inginkan. Ia percaya bahwa ia telah menang. Namun, kenyataan jauh lebih menyakitkan dari itu. Ia tidak memenangkan apapun. Ia telah kehilangan segalanya. Keluarganya, kekayaannya, dan yang paling mengerikan, akal sehatnya. Ia adalah raja dari istana kehancuran yang ia bangun sendiri. Dan ia akan selamanya terperangkap di sana, sendirian, dengan senyum puas di wajahnya.